Ya, baik, kami lanjutkan. Mbak Yuni, tanggapan Anda seperti apa? Mungkin sedikit menanggapi tadi soal term femisida ini. Baik, tapi mungkin saya pertama pengen nanggepi dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Boleh, ya, silakan. soal saya kira ini di forum ini penting ini untuk kita meluruskan. Dari kasus mutilasi ini, mari kita lihat akar masalahnya, bukan fokus pada korban. Jadi narasi-narasi bahwa oh ini karena korban banyak menuntut, oh ini korban gaya hidupnya hedon, oh ini korban yang terlalu banyak meminta kepada si pelaku gitu, sehingga kemudian sah bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Saya kira narasi-narasi ini harus kita luruskan dulu ya. Apapun alasannya, apapun tuntutan dari si korban, apapun situasinya, tindakan pembunuhan, apalagi dengan cara yang sangat-sangat sadis seperti mutilasi ini tidak dibenarkan. Saya kira mari kita fokus dulu ke akar masalahnya. Jadi tidak dulu membicarakan oh ini karena korbannya begini, motifnya karena korbannya begini, karena korbannya begini. Berulang kali sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa emosi yang tertahan karena perilaku korban seperti itu ya. Iya, itu. Dan narasi publik saya kira juga banyak ya yang beredar seperti itu. Itu perlu kita luruskan dulu. Dari sini sebenarnya juga dari narasi yang menyampaikan bahwa oh ini karena korban yang terlalu banyak menuntut, korbannya terlalu bergantung sama si pelakunya dan sebagainya, itu kita sebenarnya bisa lihat bahwa ada problem serius di sana. Satu, problem ketergantungan, yang kedua problem relasi kuasa di sana gitu. Sehingga kemudian tiba-tiba si pelaku mungkin spontan dia melakukan pembunuhan, penusukan itu dan langsung mengakibatkan korbannya mati gitu kan. Tapi pertanyaan kita, apa yang mendasari orang bisa melakukan itu kepada pasangannya? Kan? Ini kan pasti ada penaklukan, ada prasangka, ada relasi, ada penguasaan, ada dominasi di sana gitu. Yang kalau kita masuk kepada definisi dari femisida tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, spektrum femisida saya kira bukan hanya motif-motif misoginistik ya, seperti menyasar gender. Abad pertengahan di mana anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup gitu. Femisida saya kira UN Women, UNODC sudah punya definisi yang cukup strict soal apa itu femisida gitu. Femisida setahu saya lawannya bukan androsida tapi homicide itu Pak. Saya kira femicide itu dalam bahasa Inggris itu muncul persis sebenarnya mau mengcounter fenomena homicide itu, pembunuhan yang dia termnya lebih umum, yang kemudian didekati dengan pendekatan yang lebih umum, tapi tidak melihat misalnya dinamika yang menyebabkan kenapa pembunuhan terhadap perempuan itu terjadi. Salah satunya misalnya ada problem relasi kuasa, lalu kemudian ada problem tadi anggapan bahwa pasangan saya, pacar saya ini adalah milik saya. Pacar saya ini bisa saya kuasai. Pacar saya ini harus takluk pada saya sehingga saya kemudian berhak untuk memperlakukan dia apapun yang dia suka gitu. Nah, femicide ini spektrumnya seperti itu gitu. Jadi problemnya ada ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, ada ketimpangan relasi kuasa yang kemudian berdinamika di sana dan akhirnya berkontribusi pada faktor kenapa orang akhirnya melakukan tindakan ekstrim pembunuhan terhadap perempuan. Di kasus Mojokerto ini apa Anda lihat akar masalahnya? Saya kira begini, yang pertama tadi seperti yang Mbak Afi sudah sampaikan di data-data ya. Satu, ini ada relasi intim ya. Kalau dalam pola-pola femisida, saya sih percaya bahwa tindakan pembunuhan ini bukan
kekerasan yang pertama kali terjadi. Maka tadi saya kira pertanyaan dari Pak Indra sangat penting tuh, yang tadinya harusnya dijawab sama Pak Bagaimana, Kapolres. Bagaimana relasi mereka relasi pelaku selama dan ini. korban? Ini kan problemnya kita hanya mendengar versi pelaku, sehingga kemudian pelaku bilang, oh karena korbannya banyak nuntut nih, karena korbannya begini gitu kan. Kalau tadi seingat saya kan Pak Kapolres sempat menjelaskan bahwa cekcok sudah sering terjadi. Nah, misalnya seperti itu cekcok sudah sering terjadi. Kita nggak bisa dengar suara korban karena korbannya sudah meninggal dan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ya. Tapi dalam pola-pola femisida, femisida adalah eskalasi, biasanya adalah eskalasi dari berbagai bentuk kekerasan yang sudah terjadi. Ya. Entah itu kekerasan secara verbal, entah itu kekerasan secara psikis gitu yang kemudian terakumulasi dan sampai kemudian bertemu pada titik, pada momentum penghilangan nyawa ya, hanya gara-gara nggak dibuka pintunya. Itu kan sebenarnya alasan sangat sepele banget ya sebagai manusia ya, yang bisa mengontrol emosi ya, yang normal bisa mengontrol emosi gitu kan. Lalu kemudian itu memicu itu semua gitu. Jadi spektrumnya saya kira sudah sangat berkembang femicide, bukan hanya alasan motif-motif misoginistik gitu kan. Terus politik itu? Dan itu juga sudah diakui ya, karena seperti UN Women, UNODC juga sudah memakai, dan di negara lain juga sudah mengakui. Pembunuhan terhadap perempuan itu dilakukan juga oleh perempuan, bisakah disebut sebagai femisida? Saya kira itu akan bergantung juga nanti situasinya, jadi relatif, motifnya seperti apa, relasi antar personalnya itu seperti apa ya. Baik. Dan lagi pula ketika terjadi pembunuhan perempuan oleh perempuan, bagaimana kemudian kita memetakan relasi kuasanya? Ini hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan aneh di kepala saya, untuk sekali lagi menakar tepatkah kita gunakan istilah femisida untuk sebuah pidana yang menurut saya konvensional. Sekali lagi, jangan tafsirkan bahwa saya tidak punya perasaan. Tapi menurut saya ini bukan sebuah kejahatan luar biasa, bukan kejahatan kemanusiaan. Dan masuk kategori femisida. Tapi menurut saya merupakan pidana konvensional. Oke, baik. Saya tanya tanggapan dari Pak Suprapto lebih jauh di luar dari pembahasan perbedaan pendapat soal femisida ini. Bagaimana Pak Suprapto melihat soal masyarakat, sistem sosial kita, termasuk adakah Anda melihat kaitan dengan kondisi beban ekonomi? Belum sampai pada ada kaitannya dengan beban ekonomi. Perlu saya sampaikan bahwa orang yang mengalami beban ekonomi kan tidak hanya 1-2 ya, tetapi juga tidak semua yang mengalami beban ekonomi itu mempunyai tindakan-tindakan kekerasan yang sampai pada pembunuhan, dan ini sangat memprihatinkan sampai pada melakukan mutilasi. Jadi ada faktor yang dimiliki oleh pelaku ini, bahwa dia antara lain tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Kalau kita pinjam bahasanya Pak Reza gitu ya, kecerdasan emosionalnya saya kira ini berada pada taraf rendah. Yang pertama harus mampu memahami dirinya, yang kedua itu mampu mengendalikan diri, ketiga mampu memahami orang lain, dan keempat mampu mengendalikan orang lain. Nah, dia ini, si pelaku ini tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya ketika dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam relasi hubungan antara dia dengan pasangannya ini. Jadi kalau secara sosiologis saya melihat bahwa pertama itu tadi dia tidak memiliki kemampuan mengendalikan dirinya, dan apa yang juga tadi disampaikan oleh Bu Yuni saya kira juga bisa kami sepakati bahwa ada sifat ataupun yang dimiliki oleh si pelaku ini, bahwa dia merasa saya harus kuat, saya harus bisa menentukan. Jadi intinya bahwa dia ini selain memiliki juga rasa ketergantungan, tapi dia juga termasuk orang yang sebetulnya relasi ataupun interaksi dengan pihak lain itu sangat terbatas gitu ya. Jadi tertutup sehingga lalu memiliki fanatisme tinggi. Kalau istilahnya tadi Bu Yuni ada ketergantungan, dan ditambah dengan lalu ada akumulasi ketidakcocokan dia dengan pasangannya ini, sehingga lalu muncul ada konflik-konflik yang pada suatu saat lalu meledak, dan ledakan itu terjadi pada saat dia datang tidak dibukakan pintu, dan apalagi misalnya ada tuntutan permintaan, tetapi
saya sepakat juga bahwa kita jangan hanya melihat peristiwa itu gitu ya, tetapi apa yang terjadi di balik peristiwa sehingga dia kemudian mengalami ledakan emosional sehingga lalu melakukan tindakan pembunuhan dan kemudian diikuti dengan mutilasi. Ya, Demikian. Pak Suprapto, kalau kemudian kita melihat banyak sebenarnya meningkat data yang tadi saya sampaikan, kasus kekerasan yang perempuan menjadi korban, lalu kemudian juga kasus mutilasi juga sudah sering naik ke pemberitaan. Apa sih yang menyebabkan kenapa kasus ini angkanya semakin meningkat, dan mungkin apa yang terjadi dengan masyarakat kita ketika kemudian semakin sadis bahkan bisa melakukan mutilasi kepada orang terdekatnya? Ya, kita memang menangkap ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitas ya. Kualitas dalam arti modus operandi atau cara melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan itu makin meningkat dan juga jumlahnya juga mengalami peningkatan. Yang pasti bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bahwa orang itu memang memiliki kondisi yang sekali lagi tadi sifat yang tidak bisa terkendali ketika mengalami kekecewaan, kemudian dia juga tidak mempunyai tempat untuk berbagi permasalahan gitu ya, untuk sharing dengan orang lain, relatif tertutup dan memiliki fanatisme tinggi terhadap pasangan ini, sehingga ketika ada ancaman bahwa ini akan tidak baik di akhirnya, maka dia lebih baik mengakhiri pasangannya itu ataupun menyakiti dan akhirnya sampai terjadi pembunuhan gitu. Ya. Tetapi yang kedua, kita juga tidak bisa ungkiri bahwa banyak sekali gitu ya tayangan-tayangan ataupun pengaruh-pengaruh dari luar yang memberikan inspirasi tentang cara-cara melakukan tindak kekerasan yang kemudian sampai pada tindak pembunuhan ya. Jadi sekali lagi penyebabnya adalah bisa dilihat dari dua sisi, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Baik. Demikian. Baik, Mas Reza, untuk menyambung tadi tanggapan dari Pak Suprapto, kalau kita dari Mas Reza Indragiri sebagai psikolog forensik melihat karena apa yang membuat mutilasi itu menjadi pilihan kalau kemudian orangnya terdekat, tentu ada histori gitu kan ya. Bersama ini kan kalau tadi Pak Suprapto katakan kan nggak semua yang memiliki pasangan ada agresivitas ke sana, yang memiliki permasalahan ekonomi juga ada agresivitas ke sana. Apa yang Mas Reza lihat dari mulai banyak sekali berita mengenai mutilasi? Kok serem sekali ini? Mutilasi memang menyajikan sebuah gambaran yang amat sangat mengerikan begitu ya. Tetapi jangan salah kaprah, pokok persoalannya bukan pada mutilasinya, tapi pada pidananya. Orang ini dibawa ke ruang sidang nanti bukan karena saudara terdakwa melakukan mutilasi, bukan. Tapi pasal yang dikenakan ke dia, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dengan sangat jernih oleh Kapolres, orang ini akan diseret ke ruang sidang dengan pasal 338 dan 340. Berarti pokok masalahnya bukan pada mutilasinya, tapi pada pembunuhannya. Kalaupun muncul pertanyaan, lantas bagaimana cara kita menghentikan mutilasi? Hentikan pembunuhannya. Karena hitung-hitungan di atas kertas tidak akan terjadi mutilasi kalau tidak ada pembunuhannya. Tapi oke lah, sekarang kita berbincang tentang mutilasi. Kenapa ya sampai ada orang yang sanggup melakukan aksi cacah-cacah daging seperti itu? Penjelasannya dua. Pertama, mutilasi sebagai sebuah ekspresi susulan dari perasaan negatif yang seolah tidak akan bisa dilegakan atau dipuaskan hanya dengan mencabut nyawa orang lain. Perasaan lega itu seakan-akan baru bisa muncul setelah aksi mencabut nyawa orang lain disusul dengan kekerasan atau kesadisan berikutnya. Itu ekspresi perasaan negatif. Sementara teori yang kedua, mutilasi tak lebih tak kurang adalah sebuah cara instrumental. Untuk apa? Setiap pelaku kejahatan niscaya ingin menghindari pertanggungjawaban pidana, meloloskan diri dari lubang jarum. Caranya bagaimana? Menghilangkan barang bukti. Bagaimana cara menghilangkan barang bukti terkait dengan orang yang sudah dicabut nyawanya? Adalah seperti ini, lewat mutilasi. Jadi dalam teori yang kedua ini, mutilasi tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan negatif, dendam, marah, benci, cemburu, sakit hati, dan seterusnya. Tapi justru produk pemikiran yang sangat rasional, sangat jernih dalam rangka menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini bagaimana? Kalau kita pakai asumsi yang dipakai Mbak Yuni, bahwa ini spontan, tadi beliau katakan begitu, maka perkiraan saya
mutilasi yang dilakukan betapapun itu sangat kejam, tapi sepertinya lebih sebagai sebuah cara instrumental untuk menghindari pertanggungjawaban pidana ketimbang sebuah ekspresi susulan dari sebuah perasaan negatif manusia. Jadi itu terencana, terfikirkan, bukan sebuah reaksi yang spontan. Kalau beliau katakan spontan, maka kata perencanaan menjadi sangat bertolak belakang. Karena di dalam KUHP pun pembunuhannya yang tadi saya bilang, yang tiba-tiba marah, datang, lalu kemudian membunuh. Oh, ya. Nah, kalau pembunuhan pembunuhannya spontan. Tapi kalau mutilasinya saya kira itu bukan tindakan yang spontan ya. Tadi saya karena katakan, itu harus terencana. Kalau pembunuhannya dikatakan spontan, praktis ini bukan 340. Bahkan mungkin tidak 338. Tapi turun ke penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi maaf nih Mbak Yuni, saya yakin Mbak Yuni menyampaikan dugaan-dugaan tadi itu dengan penuh empati. Tetapi ketika kita coba kaitkan ke pasal-pasal dalam KUHP, justru pemikiran itu bisa mendekonstruksi kerja dari Polres Mojokerto. Itu satu. Sementara mutilasinya saya sepakat, itu membutuhkan sebuah upaya, membutuhkan waktu, membutuhkan kalkulasi dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi pokok persoalannya saya lihat bukan pada mutilasinya, tapi pada pembunuhannya. Penghilangan nyawanya. Baik. Penghilangan nyawanya. Mbak Yuni mau menambahkan? Iya, mungkin saya mau meluruskan ya. Spontan tadi, kata spontan yang saya pakai di awal adalah sebenarnya mau menjelaskan soal tadi rangkaiannya dengan bahwa oh ini ada masalah, nggak bisa dibuka gitu ketika nggak mau buka pintu, lalu ketika pintu berhasil dibuka karena ada prasangka, karena ada cara pandang bahwa ini pasangan saya ini, pacar saya ini adalah milik saya bisa kontrol, saya yang berkuasa atasnya, maka kemudian dia tidak setuju atas perlakuan dia si tidak korban. setuju, lalu kemudian dibunuh. Konteksnya konteks seperti itu ya, bukan konteks datang langsung di spontan maksudnya, tapi dalam konteks ditempatkan bahwa ada situasi, ada cara pandang yang diliputi oleh cara pandang tadi ketimpangan relasi kuasa yang menganggap bahwa pasangannya, pacarnya itu adalah milik dia gitu. Dan semua yang kejahatan yang korbannya adalah perempuan, semua memiliki cara pandang itu? Saya kira memang penting untuk diperiksa satu persatu. Tidak semua pembunuhan terhadap perempuan itu masuk dalam kategori femisida. Terakhir misalnya yang ibu-ibu di mana ya, Jawa Barat gitu yang dibunuh oleh PRT yang tinggal bekerja di rumahnya gitu kan, itu tentu saja dia bukan femisida gitu, karena nggak ada soal relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa, nggak ada persoalan diskriminasi yang terjadi di sana. Itu nggak semua pembunuhan terhadap perempuan itu dikategorikan sebagai femisida. Apakah bisa dikatakan sebagian besar berkaitan dengan relasi kuasa? Bisa jadi gitu, tapi kita mesti cek memang satu persatu. Saya kira itu pentingnya, makanya Komnas Perempuan salah satu hal yang kita juga dorong kepada pemerintah adalah kita punya Femicide Watch itu ya. Femicide Watch ini salah satunya adalah soal data. Pentingnya punya data terhadap kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan, sehingga kita tahu bahwa pembunuhan ini masuk dalam kategori femisida atau bukan. Karena femisida ini bisa dicegah, Mbak. Bisa dicegah? Femisida bisa dicegah karena femisida ini sebenarnya akarnya adalah soal kekerasan terhadap perempuan yang terus berulang, yang dinormalisasi gitu, yang kemudian dia terekskalasi menjadi pembunuhan. Oke, baik. Nanti kami harus jeda, pemirsa, kami lanjutkan sejauh mana faktor ekonomi juga menjadi faktor yang diikutsertakan dalam sebuah peristiwa pembunuhan atau kekerasan berujung perempuan sebagai korban. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.